Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope you are always happy and healthy. Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi dengan Ustazah Ella. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Masih ingat kan bentuk dari pecahan? Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Yang keempat ada pecahan persen. Tentunya semua itu sudah pernah kalian dapatkan. Selanjutnya simak video pembelajaran dari Ustazah Ella. Mari belajar. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langkah yang pertama, kita ubah dalam bentuk yang sama. Contoh soal. 25% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Anak-anakku, di sini ada contoh soal 25% ditambah 1/2. 25% merupakan bentuk persen, yang 1/2 merupakan bentuk pecahan biasa. Kalau ada soal seperti ini, kita harus merubahnya ke bentuk yang sama. Berarti nanti ada dua cara. Boleh kita rubah menjadi persen, atau yang kedua boleh kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita akan merubah dalam bentuk persen. 25% ditambah 1/2. Kalau kita mau merubah dalam bentuk persen, berarti yang harus kita rubah 25% apa 1/2? Betul sekali. Yang kita rubah yang 1/2. 1/2 kita rubah dalam bentuk persen. Masih ingat kan? Persen itu artinya per 100. Nah, 1/2 kita jadikan bentuk persen. Kira-kira 2 kali berapa ya yang sama dengan 100? Pinter, dikali 50. Yang bawah dikali 50, yang atas juga dikali 50. 1 kali 50. Pinter, 50 sama dengan 50/100 sama dengan 50%. Kita tadi sudah merubah yang pecahan biasa menjadi bentuk persen, ketemu 50%. Tinggal kita masukkan di sini. 25% ditambah 50%. 25 ditambah 50 sama dengan 75%. Yang kedua, kita akan merubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kan anakku, 25% ditambah 1/2. Karena kita mau merubah menjadi pecahan biasa, berarti yang perlu dirubah nanti yang 25% apa yang 1/2? Betul, pinter sekali. Yang kita rubah yang 25%. 25% ini kita akan menjadikan bentuk pecahan biasa. 25% artinya 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira kita bagi dengan angka yang sama berapa ya anak-anak?
Pinter sekali. Kita bagi dengan angka 25. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Jadi 25% kita rubah menjadi pecahan biasa, ketemu 1/4. Bisa dipahami anak-anakku? Kalau sudah ketemu 1/4, kita masukkan di yang soalnya. 25% tadi ketemu 1/4. Kita tulis 1/4 ditambah 1/2. Masih ingat kan penjumlahan yang berbeda penyebut? Kita harus merubahnya, penyebutnya harus kita rubah dengan angka yang sama. Bagaimana caranya? Kita cari KPK dari 4 dan 2. Ada yang tahu KPK 4 dan 2 ketemu berapa? Betul, ketemu 4. 4 kali berapa yang sama dengan 4? Kali 1. Yang bawah kali 1, yang atas kali 1. 2 kali berapa yang sama dengan 4? 2 kali 2, yang bawah dikali 2, yang atas dikali 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Pinter. Penyebutnya sudah sama ya anak-anak ya, tinggal kita jumlahkan. Kita tulis 4 penyebutnya. 1 ditambah 2, 3. Jadi 25% ditambah 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya ketemu 3/4. Bisa dipahami anak-anakku penjelasan dari Ustazah? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Setelah tadi kita belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan, sekarang kita lanjut di pengurangan berbagai bentuk pecahan. Caranya sama, kita ubah menjadi bentuk yang sama. Di sini Ustazah Ella punya contoh soal. 0,75 dikurangi 50% sama dengan titik-titik. Nah, di contoh soal Ustazah Ella yang pertama 0,75 merupakan bentuk desimal. 50% merupakan bentuk pecahan persen. Kalau ada pecahan yang berbeda bentuk seperti ini, kita harus merubahnya dalam bentuk yang sama. Nah, sekarang kita akan merubah menjadi bentuk desimal. 0,75 sudah menjadi bentuk desimal. 50% ini merupakan bentuk persen. Jadi, yang harus kita rubah desimal yaitu pecahan yang 50%. 50% artinya 50/100. Pintar. 50/100 kalau kita jadikan desimal nilainya sama dengan 0,5. Sudah ketemu ya anak-anak 0,5. Sekarang kita lanjut ke atas. 0,75 dikurangi 0,5. Kita boleh menghitungnya pakai cara bersusun. 0,75 dikurangi 0,5. Ingat, pengurangan desimal tanda koma harus lurus. 5-nya turun. 7 dikurangi 5, 2,0 sama dengan 0,25. Bisa dipahami anak-anakku? Yang kedua, kita akan merubah dalam bentuk persen. Berarti yang harus kita rubah nanti yang 0,75 apa yang 50% anak-anak? Betul sekali. 0,75 ini nanti yang harus kita rubah dalam bentuk persen. 0,75
artinya sama dengan 75 per 100. Kenapa kok per 100? Karena di belakang koma ada dua angka, 1, 2, jadi per 100. 75% sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Sudah ketemu 75%, tinggal kita masukkan di sini. 75% dikurangi 50%. Sudah sama kan ya bentuknya? Dua-duanya sudah persen. 75 dikurangi 50, 25%. Jadi 0,75 dikurangi 50%, kalau kita rubah menjadi bentuk persen, hasilnya ketemu 25%. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Tetap semangat anak-anak, meskipun belajar di rumah harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.